Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosil Huda Badawi dari jurusan Sejarah Peradaban Islam, kelas SPI 4B. Di sini saya ingin menjelaskan terkait kontribusi Muslim terhadap historiografi. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah historiografi yang diampu oleh Bapak Gumilar Irfanullah MSI. Mari kita simak videonya. Konsep sejarah dalam Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran bukan kitab sejarah, tetapi menekankan pentingnya sejarah sebagai ajakan moral, kisah umat terdahulu yang disampaikan untuk memperingatkan umat yang sekarang agar menjauhi sifat buruk seperti kezaliman, kesombongan, dan ketidaksyukuran. Yang kedua, asal-usul tradisi sejarah Islam. Tradisi sejarah Islam bermula dari pengumpulan Al-Quran dan hadis. Al-Quran awal mulanya pada masa Abu Bakar As-Siddiq, karena pada zaman tersebut ada perang Yamamah, Hafiz kebanyakan gugur, dan disempurnakan pada masa Utsman bin Affan yang kita kenal Mushaf Utsmani. Yang kedua, hadis. Hadis awalnya dilarang ditulis, lalu diperbolehkan setelah hijrah. Usaha kodifikasi besar-besaran dilakukan pada masa Umar Abdul Aziz. Yang ketiga, peran hadis dalam historiografi Islam. Bahwasanya umat Islam awal mulanya hanya melestarikan segala tentang Nabi Muhammad SAW, seperti ucapan, tindakan, karakter, dan lain-lain. Mendorong penulisan sirah dan maghazi. Metodologi ilmiah dalam studi hadis seperti isnad dan kritik perawi membentuk dasar bagi metode kritik sejarah awal agama Islam. Dengan kata lain, historiografi Islam berkembang dari tradisi keilmuan hadis yang teliti dan sistematis. Pengembangan literatur sirah dan maghazi. Yang pertama, dua genre awal dalam historiografi Islam. Sirah yang artinya biografi Nabi Muhammad SAW, maghazi yang artinya catatan kampanye militer Nabi. Awal keduanya belum dibedakan secara tegas karena saling berkaitan. Fase perkembangan. Fase pertama, munculnya penulis awal sirah dan maghazi. Tokoh pentingnya, siapa sih tokoh pentingnya? Yang pertama, Abban ibnu Uthman, Urwah ibnu Al-Zubair, Imam Al-Juhri. Fase kedua, penulisan menjadi lebih sistematis dan kritis. Yang ketiga, tokoh sentral dalam penulisan. Ibnu Ishaq menulis kitab Al-Maghazi digunakan oleh ulama besar menjadi sumber utama bagi sirah Ibnu Hisam. Yang kedua, Al-Waqidi membedakan secara tegas sirah dan maghazi, menggunakan kronologi dan menunjukkan sikap kritis terhadap sumber-sumbernya. Yang ketiga, Ibnu Sa'ad, murid Al-Waqidi, menulis Tabaqat Ibnu Sa'ad berisi biografi Nabi, sahabat, dan penerusnya. Yang keempat, sejarah sebagai ilmu mandiri. Pada abad ke-9 dan ke-10, sejarawan Islam memisahkan studi sejarah dari studi agama. Siapa sih tokoh pentingnya? Tokoh pentingnya Al-Madaini, Ibnu Qutaibah, Al-Badawuri, Futuha Al-Buldan, dan Al-Yaqub. Al-Baduri memperluas cakupan historiografi dengan menggabungkan aspek militer, sosial, dan budaya. Abad ke-10, Al-Tabari dan Al-Masudi menjadi pelopor dalam penulisan sejarah secara lebih luas dan akademik. Tokoh-tokoh penting dalam historiografi Islam. Yang pertama, Al-Tabari
Beliau lahir pada tahun 839 sampai 923 Masehi. Beliau yakni ahli tafsir, ahli hadis dan ahli fikih. Beliau juga tidak terikat pada kekuasaan. Menulis Tarikh al-Rusul wal al-Muluk, ya, sejarah dunia analistik dalam 16 jilid, mencakup tentang sejarah Nabi Muhammad, sejarah Nabi, kerajaan kuno, ya, hingga khilafah Abbasiyah, menampilkan semua versi peristiwa dan membiarkan pembaca menilai. Yang kedua, Al-Masudi. Beliau lahir 888 sampai 955 Masehi. Beliau sejarawan dan geografi keliling, dikenal karena pendekatan ilmiah dan narasi yang hidup. Karya utamanya Muruj al-Jahab wa Ma'adin al-Jawahir, menyambungkan sejarah dengan geografi dan iklim, ya. Minat besar terhadap dunia non-muslim dipuji oleh Ibnu Khaldun sebagai pelopor pemikiran sejarah filosofis. Yang ketiga, Ibnu Miskawah. Beliau lahir pada tahun 932 sampai 1030 Masehi. Beliau juga seorang filsuf moral, menulis Tajarub al-Umam dan Tadhib al-Akhlaq. Beliau juga mengkritik penulis sejarah faktual, menawarkan pendekatan reflektif dan kritis terhadap sumber, menggagas sejarah sebagai aksi manusiawi bukan sekedar ilahi. Yang keempat, Ibnu Athir. Beliau lahir 1160 sampai 1233 Masehi. Karya utama beliau Al-Kamil fi al-Tarikh, sejarah lengkap, sejarah dunia komprehensif, objek dalam merekam sejarah non-muslim, ya, seperti hanya Bizantium, bahkan menyebut Inggris dan Jerman. Pendekatan beliau universal dan mudah dipahami. Dan pembahasan yang terakhir yakni kontribusi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir pada tahun 1332 Masehi sampai 1406 Masehi. Beliau adalah tokoh besar dari Tunis yang dianggap sebagai pendiri ilmu sosial, sosiologi, sejarah dan filsafat sejarah. Karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Ibar dengan jilid pertama yang berjudul Muqaddimah, yang membuat teori-teori sosialnya. Kontribusi utama menjelaskan evolusi masyarakat melalui keluarga, suku, negara, membedakan antara budaya nomaden, ya, Badawa dan urban Hajara, menekankan sebab-sebab perubahan sejarah yang bersifat internal, menggunakan pendekatan rasion. Meskipun mengakui faktor ilahi, beliau juga menetapkan standar krisis sejarah. Pemikiran menginspirasi gagasan solidaritas sosial ala Emil Durkheim. Mungkin cukup penjelasan dari saya terkait kontribusi Muslim terhadap historiografi. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya Rasul Huda Badawi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.